Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita segala nikmat-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada video kali ini admin akan kembali berbagi tutorial tentang cara penulisan nama lengkap dalam pendaftaran beasiswa Kerajaan Saudi Arabia. Yang mana nantinya juga akan ditunjukkan cara pengisian pada pendaftaran Ma'had Lughoh Ummul Qura, kemudian juga pendaftaran pada Jamiah Thaif, Jamiah Islamiyah, Jamiah Majma'ah, kemudian pendaftaran pada Ma'had Lughoh Jamiah Malik Su'ud dan Jamiah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah. Ya, secara umum nama orang Arab itu hanya satu kata. Biasanya hanya terdiri satu kata. Misalnya nama seseorang Yusuf. Nama ayahnya hanya terdiri dari satu kata juga, Hasan. Kemudian nama kakeknya hanya terdiri juga dari satu kata, Muhammad. Kemudian dari keluarga Al-Harbi, ya, nama marganya Al-Harbi. Nah, yang jadi masalah nama orang Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari satu kata hingga 4 kata. Hingga 5 kata bahkan lebih. Dan tidak semua orang Indonesia mempunyai nama keluarga atau marga. Lalu bagaimana cara penulisannya saat pengajuan pendaftaran beasiswa Arab Saudi? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, jadi secara singkatnya, nama di paspor wajib minimal 3 kata. Baik bagi teman-teman yang akan mengajukan pendaftaran beasiswa Arab Saudi maupun bagi yang ingin berhaji atau berumroh. Namun, nama di akun pendaftaran, ya, ini saran dari admin, jika mungkin, sesuaikan dengan ijazah saja. Ya, ingat kata jangan jika mungkin. Ya, namun jika tidak memungkinkan, maka sesuaikan, lengkapi 3 kata. Ya. Jadi ada nama di paspor dan ada nama di akun pendaftaran. Nama di paspor wajib minimal 3 kata. Adapun nama di akun pendaftaran, jika mungkin sesuaikan dengan ijazah terakhir, yang itu biasanya juga sesuai dengan akte kelahiran. Nah, kita mulai dulu dari contoh kesalahan penulisan nama. Misalnya nama seseorang itu aslinya sudah 3 kata. Muhammad Abdul Rahman. Nama ayahnya Muhammad Soleh. Nama kakeknya Utsman. Nah, nama keluarga atau marga, ya dia tidak punya marga atau nama keluarga. Kemudian pada saat pendaftaran beasiswa Arab Saudi yang ada 4 kolom itu, dia ini orang paham bahasa Arab. Ya, ismul awal, nama awal, nama pertama gitu. Kemudian ismul ab, karena dia
orang yang mengerti bahasa Arab, Ismul Ab itu artinya nama ayah. Oh, nama ayah saya 2 kata, maka dia tuliskan Muhammad Soleh di situ. Setelah tadi nama lengkap dia yang 3 kata ditulis di kolom pertama. Kemudian di kolom ketiga Ismul Jad, nama kakek. Nah, dia tulis nama kakeknya Utsman. Kemudian nama marga, nama keluarga, karena dia bingung, tidak punya marga, akhirnya sembarangan misalnya. Indonesia. Ya. Ini contoh kesalahan. Nah, lalu bagaimana sih yang benar penulisan jika nama seseorang itu ternyata sudah 3 kata? Nah, jika nama seseorang, nama aslinya sudah 3 kata, misalnya pada contoh di sini Ahmad Bilal Al-Maghribi, maka saat penulisan pengajuan pendaftaran yang itu ada 4 kolom dan kesemuanya harus diisi misalnya, maka isikan saja 3 kolom pertama yang dipisah dengan 1 kata per kolom. Ya, Ahmad di kolom 1, Bilal di kolom kedua, Al-Maghribi di kolom ketiga, dan kata terakhir diulangi untuk kolom keempat. Jadi abaikan saja tulisan Ismul Awal, Ismul Ab, Ismul Jad, dan Ismul Ailah. Abaikan saja nama ayah, nama kakek, dan nama keluarga itu. Karena tadi beda. Nama orang Arab itu umumnya 1 kata. Nama kita orang Indonesia itu ada yang sejak awal sudah 3 kata, 4 kata. Maka nanti menjadi masalah. Jika mengikuti contoh sebelumnya, maka ya dapat kita lihat namanya akan menjadi 7 kata pada contoh ini. Muhammad Abdurrahman Soleh, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Soleh, Utsman Indonesia. Nah, akan menjadi 7 kata. Padahal di paspornya hanya Muhammad Abdurrahman. Ini kan tidak sesuai. Ya, jauh sekali. Makanya tidak cukup hanya paham bahasa Arab, tapi juga paham bagaimana budaya. Ya, budaya dari sisi penamaan. Yang mana itu beda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi jika nama teman-teman terdiri dari 3 kata, ya, maka cara penulisannya saat kolom pendaftaran, jika 4 kolom itu wajib diisi semua, maka ulangilah kata yang terakhir. Namun jika tidak wajib diisi semua, isi saja 3 kolom. Kolom keempat kosongkan, atau kolom kedua, atau kolom ketiga bisa dikosongkan. Yang jelas isikan secukupnya saja jika tidak wajib diisi 4 kolom. Nah, kemudian jika nama aslinya sudah 4 kata, Muhammad Abdul Rahman Soleh. Nah, ini mudah jika pada saat pendaftaran 4 kolom wajib diisi semua, isi saja per kata per kolom. Muhammad 1 kolom, Abdul 1 kolom, Rahman 1 kolom, kemudian Soleh 1 kolom. Ya, tidak perlu lagi ditambah nama ayah dan nama kakek. Karena syarat minimal namanya tadi 3 kata. Oke, ini contoh nama asli seseorang yang 5 kata atau lebih misalnya. Muhammad Abdul Rahman Zainul Abidin. Nah, cara penulisannya Muhammad bisa diisi pada kolom 1, Abdul diisi di kolom 2, Rahman diisi pada kolom ketiga, Zainul Abidin diisi pada kolom keempat. Nah, jika namanya terdiri dari 6 kata misalkan, maka bisa saja pada kolom ketiga diisi 2 kata dan pada kolom keempat diisi 2 kata. Selama itu benar-benar nama aslinya. Ya, tidak perlu lagi ditambah nama ayah dan nama kakek. Jika sudah 3 kata atau lebih. Ya, yang penting sesuai, sebisa mungkin sesuai dengan paspor, dengan ijazah, nah, maka itu yang sempurna.
Oke, kemudian yang sering menjadi masalah adalah nama orang Indonesia yang hanya satu kata. Lalu bagaimana? Ya caranya memang harus ditambah nama ayah. Nah, pada contoh ini seseorang bernama Muhammad. Ayahnya mempunyai dua kata, yaitu Abdurrahman. Maka nanti di paspornya akan tertulis Muhammad Abdul Rahman. Baik itu di halaman depan, di halaman yang ada fotonya, halaman utama, atau di halaman tambahan. Tidak masalah. Misalnya di halaman depan yang ada fotonya hanya Muhammad. Kemudian pada halaman belakang meminta tambahan nama, akhirnya ditambahkan nama orang tuanya Muhammad Abdul Rahman. Ya, jadi sempurna 3 kata, namun pada halaman yang lain, bukan di halaman awal. Itu tidak masalah, dan menurut admin bahkan ini yang lebih bagus. Yang lebih bagus di halaman awal yang ada fotonya, sesuai nama asli, kemudian tambahan nama pada halaman yang berbeda. Namun jika sudah terlanjur, sudah buat paspor, sejak halaman awal yang ada fotonya, sudah digabungkan dengan nama orang tua, ya maka tidak masalah. Tidak masalah. Nah, contoh lain, nama asli cuma satu kata Muhammad. Nama ayah juga masih satu kata, Soleh. Sedangkan syarat minimal 3 kata. Maka baru ditambahkan nama kakek, Ali. Ya, jadi nama di paspornya nanti Muhammad Soleh Ali. Nah, jika 4 kolom yang wajib diisi, ulangi saja kata terakhir, Muhammad Soleh Ali Ali. Nah, begitu. Kembali pada contoh sebelumnya. Nama 3 kata. Jika nama asli cuma 2 kata, Abdul Rahman, nama ayah 1 kata, Umar. Ya, maka yang tertulis di paspor Abdul Rahman Umar. Ya. Entah itu di halaman utama hanya Abdul Rahman, kemudian pada halaman belakangnya tambahan nama Abdul Rahman Umar, atau sejak halaman utama sudah Abdul Rahman Umar. Itu tidak masalah. Yang penting nama menjadi 3 kata. Nah, jika tidak wajib mengisi 4 kolom, maka isi pendaftaran sesuai nama asli saja. Nah, ini saran admin. Namun, di paspor tetap 3 kata. Ya, karena ini memang syarat dari Kerajaan Saudi Arabia. Sebagaimana dijelaskan di awal, baik bagi yang ingin berhaji dan umroh maupun pendaftar beasiswa. Nah, alasannya kenapa kok admin sarankan hanya isi secukupnya saat pendaftaran. Misalnya nama aslinya 2 kata, maka cukup isi 2 kata saja. Nah, itu alasannya karena nama yang terdaftar nantinya beda dengan ijazah sebelumnya dan akte kelahiran sebelumnya. Jika ditambah dengan nama ayah sesuai paspor. Dan ijazah Saudi yang didapat itu mungkin nantinya mengikuti nama yang terdaftar. Nah, sebagai contoh, beberapa teman yang saat mengajukan pendaftarannya ke Universitas Islam Madinah langsung menggunakan 3 kata. Jadi nama aslinya hanya 2 kata, namun saat pendaftaran langsung ditambahkan nama ayahnya. Dan itu sesuai dengan paspornya. Padahal di ijazahnya hanya terdiri dari 2 kata. Nah, saat kelulusan Universitas Islam Madinah, dia ingin meminta agar nama ayahnya dihapus. Karena ijazahnya, ijazah SMA-nya, kemudian akte kelahirannya, hanya 2 kata sesuai nama aslinya tanpa ada nama ayahnya. Nah, maka pihak kampus menolak karena di paspornya 3 kata. Di halaman utama, ya, saya tegaskan di halaman utama paspornya 3 kata. Maka pihak kampus tidak mau menghapus nama ayahnya, kata ketiga.
Nah, makanya solusi admin adalah teman-teman bisa buat dulu paspornya yang 1 kata atau 2 kata, baru minta tambahan nama di halaman lain. Ya, jadi selesai dulu paspornya, baru minta tambahan nama lagi ke kantor imigrasi. Namun jika sudah terlanjur, ya tidak masalah. Jika sudah dicetak di halaman pertama 3 kata, ya tidak masalah. Hanya saran sifatnya, hanya saran. Agar nanti ijazah bisa sama persis dengan akte kelahiran dan ijazah sebelumnya. Nah, kemudian nama di halaman utama paspor ya sesuai nama asli. Ini saran tadi, penjelasan saran. Kemudian nama di halaman tambahan, nah wajib minimal 3 kata memang. Jadi dulu paspornya, baru nambah nama. Ya, semua diurus di kantor imigrasi. Lalu ini adalah contoh gambar paspor orang lain yang aslinya hanya terdiri dari 2 kata. Ya, ini halaman tambahan. Jadi di halaman utama seseorang ini namanya hanya 2 kata. Gandhi Wicaksono. Nah, karena untuk ke Arab Saudi dibutuhkan minimal 3 kata, maka ia minta penambahan nama ayahnya, Umar Said. Ya. Jadi ini pada halaman tambahan, bukan pada halaman utama yang ada fotonya. Kemudian contoh lain. Nama seseorang hanya 2 kata, Ahadin Mintarum. Nah, setelah paspornya jadi dengan nama 2 kata itu, dia minta lagi ke kantor imigrasi untuk ditambahkan nama orang tuanya sebagai kata ketiga, Dirun. Maka dicetaklah pada halaman tambahan sebagaimana foto yang Anda lihat. Ya. Sumber foto tertera pada link di bawah foto. Nah, kemudian aplikasi pendaftaran beasiswa Universitas Islam Madinah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk pendaftaran online, pendaftaran beasiswa, jika mungkin, maka isilah sesuai ijazah saja, sesuai nama asli Anda saja. Misalnya nama Anda Muhammad Soleh, maka isikan saja Muhammad Soleh di situ, baik nama dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesianya. Tidak perlu ditambahkan nama orang tua Anda untuk pendaftaran. Namun di paspor Anda, ya entah itu di halaman utama ataupun di halaman tambahan, tetap harus ada kata ketiga. Nah, kemudian untuk di pendaftaran Universitas Ummul Qura Makkah, maka di Ismul Awal, nama pertama, isikan saja nama pertama Anda, kata pertama Anda, dan di Ismul Ailah, isikan kata kedua nama Anda. Jika nama Anda hanya terdiri dari 2 kata. Misalkan pada contoh di sini, Ahmad Abdullah. Nah, jadi isikan secukupnya saja. Ya, jika Ahmad Abdullah itu yang sesuai dengan ijazah Anda, maka isikan demikian. Walaupun di paspor tentunya wajib ada kata ketiga. Misalkan nama ayah Anda Muhammad. Ya tidak masalah. Namun saat pendaftaran yang admin sarankan, ya dapat diisikan saja sesuai ijazah, namun di paspor tetap ada nama tambahan. Karena nama tambahan itu fungsinya nama yang 3 kata itu syarat untuk paspor pengurusan visanya Kerajaan Saudi Arabia.
Adapun untuk pendaftaran King Saud University, di sini pada contoh Ismul Awal diisikan Muhammad saja, Ismul Ab bil Injiliziyah diisikan Zaki. Ya, jadi nama orang ini Muhammad Zaki, ya dipisahkan satu kata satu kolom, kemudian Ismul Jad dan Ismul Ailahnya dikosongkan saja dengan garis penghubung atau spasi. Namun di ijazahnya sesuai Muhammad Zaki, dan di paspornya tentu harus ada tambahan nama kata ketiga. Pada Jamiah Taif, ini dapat teman-teman lihat bahwa terdapat tanda bintang di keempat kolom, maka semuanya wajib diisi. Ya, jika nama teman-teman hanya 2 kata misalkan, ya apa boleh buat, harus ditambahkan tetap kata ketiga. Nama orang tua harus ditambahkan karena memang di situ ada tanda bintang. Dan nama ailah juga. Pokoknya keempat kolom ini harus terisi semua. Karena ada tanda bintangnya. Misalnya pada contoh Ahmad, Hasan, Soleh, Soleh. Namun jika tidak ada tanda bintangnya, misalkan nama seseorang itu Ahmad Hasan, maka ia cukup mengisikan 2 kolom saja. Yang lainnya dikosongi atau diberi tanda garis penghubung atau dispasi. Selanjutnya Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah University. Ya, pada contoh ini adalah Ahmad Bilal Al-Maghribi, nama asli 3 kata. Ya, namun karena keempat kolom ini semuanya wajib diisi, maka kata terakhir diulangi sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kemudian Jamiah Al-Majma'ah. Nah, ini juga terdapat 4 tanda bintang untuk setiap kolom, maka semua kolomnya harus diisi. Ya, jika nama Anda telah 3 kata, Muhammad Abdul Rahman, misalkan tinggal diulangi saja kata Rahman. Jika 4 kata, maka per kolom per kata, sudah jelas. Jika 5 kata, maka ya isikan saja nama family-nya, itu 2 kata. Adapun jika nama Anda 1 kata atau 2 kata, maka jelas perlu ditambahkan nama orang tua Anda yang disesuaikan dengan yang tertera pada paspor. Oke, demikianlah tutorial cara penulisan nama lengkap pada pendaftaran beasiswa Kerajaan Saudi Arabia. Semoga ini dapat menjawab kebingungan teman-teman selama ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain yang juga mendaftar beasiswa Kerajaan Saudi Arabia agar info ini diketahui dan kita sama-sama memperoleh pahala memberikan informasi yang bermanfaat, ya, tolong-menolong dalam kebaikan. Silahkan di subscribe dan follow sosmed-sosmed Santri Nabawi lainnya untuk mengetahui info-info terbaru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.